kita ini selanjutnya. Tentu kita tidak mau ibu-ibu masa depan anak-anak kita hanya menjadi masa depan semu saja, hanya menjadi angan-angan saja. Angan-angan dengan impian itu berbeda, Bu. Angan-angan tetapi tidak berusaha untuk mencapainya. Tetapi kalau impian itu diiringi dengan usaha-usaha untuk menggapai dari impian yang dimiliki. Anak ini merupakan anugerah dari Tuhan kepada kedua orang tua. Untuk itu wajib orang tua untuk memeliharanya. Memelihara tidak hanya dengan harta, tidak hanya dengan tahta, tetapi memelihara anak adalah dengan sepenuh jiwa orang tua. Tidak boleh orang tua menyerah dengan tingkah laku anaknya. Bu, sekarang kita mungkin sering berkata, dia lah payah anak ini, tak sama jawab dulu dong. Kok awak dulu wak caget se wak rengan sejo pandangan matoa anak dia. Kalau gini lama orang-orang awak lama hari-hari awak anak dak yang modal. Kini terserah malah. Yang penting ambo lah ngecean. Kini terserahnya. Tidak bisa seperti ini, Bu. Orang tua tidak boleh menyerah dengan keadaan anaknya selama anak itu masih menjadi tanggung jawab kita orang tua. Karena orang tua pasti akan diminta pertanggungjawaban tentang anaknya, baik di dunia hingga ke akhirat. Nah, di rumahlah kita mendidik anak ini pertama kali, ibu-ibu. Kalau kita ingin anak kita membaca Al-Quran, tentu kita harus membaca Al-Quran. Kalau kita ingin anak kita sholat, tentu kita harus sholat. Kalau kita ingin anak kita melakukan ibadah sunnah, tidak hanya wajib saja, tentu orang tuanya pun ikut dan harus melakukan ibadah puasa sunnah. Kalau tidak, kalau hanya main tunjuk saja, Bu, sholat lain, puasa lah, apalah, anak kita tidak akan pernah mendengarkan. Karena orang tua adalah contoh bagi anak-anak. Kalau ibu-ibu kita sudah memberikan contoh tanpa diperintah, anak kita akan mencontoh kita. Tak perlu ibu-ibu memerintahkan dengan keras anak, tetapi anak sudah akan menjadi terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Untuk itu ibu-ibu yang berbahagia, kalau kita ingin memelihara anak-anak kita, generasi kita, pelihara diri kita. Pelihara diri kita terlebih dahulu. Nah, karena ini juga kewajiban. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jika kita ingin memelihara anak kita dari api neraka, pelihara diri kita. Ibu-ibu yang berbahagia, kalau tadi judul kita adalah pembentukan karakter, berbicara tentang karakter ini adalah apa yang terukir di diri seorang anak, apa yang terukir di diri kita. Kalau laba ukir, Bu, susah menghapusnya? Iya. Kalau kita mengukir kayu, mengukir batu, itu akan susah menghapus atau susah mengubahnya. Nah, ini juga lah yang dinamakan dengan karakter. Apa yang dimiliki oleh seseorang yang sudah menjadi ciri khas bagi dirinya. Nah, kalau dari kecil anak kita sudah kita gambarkan, sudah kita didik dengan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif, tentu yang akan menjadi karakternya juga adalah perbuatan-perbuatan yang negatif. Dan sebaliknya, kalau yang kita bentuk, yang kita ukirkan, yang kita pahatkan pada diri anak-anak kita itu hal-hal yang positif, tentu karakternya juga karakter yang positif. Meskipun nanti pendidikan di luar ada yang mempengaruhi anak-anak kita, ada yang hampir menghapus atau menyamarkan karakternya, tetapi karena dasarnya di rumah sudah kuat, maka merubahnya pun akan mudah. Akan kembali kepada karakter awalnya.
Nah, disinilah peran orang tua. Nah, untuk itu ibu-ibu yang berbahagia, untuk membentuk karakter ini, yang pertama sekali yang perlu kita ajarkan, yang perlu kita beritahukan kepada anak-anak kita adalah knowing the good, mengetahui hal-hal yang baik. Bu, jangan kita hanya sering melarang, tetapi tidak memberitahukan apa yang baik. Jangan pulang talambe, jangan maleh sekolah, ya Bu, ya kan? Itu yang kita, kalau kita melarang anak kita untuk pulang terlambat, berarti informasi baiknya adalah berusahalah dia itu untuk pulang cepat ke rumah. Jadi kita menginformasikan kepada anak kita hal-hal yang baik. Kalau kita melarang anak kita untuk malas, berarti kita harus perintahkan anak kita untuk rajin belajar. Kalau kita menyuruh anak kita, melarang anak kita untuk meninggalkan sholat, berarti kita harus menyampaikan manfaat-manfaat dari apa yang kita perintahkan kepada anak kita. Karena itu akan menjadi perbandingan dalam pemikiran seorang anak. Ini orang tua, ibu saya, mama saya, mami saya melarang ini. Sebenarnya kenapa nih dilarang? Nah, informasikan Bu, kenapa kita melarang anak kita? Kita informasikan juga alasannya. Dan apa yang kita harapkan? Nah, ini Bu. Dan apa yang kita harapkan juga sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi menginformasikan hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua adalah loving the good. Kita bawa anak-anak kita untuk mencintai hal-hal yang baik. Bagaimana membawanya? Tentu kita juga harus mencintai hal yang baik tersebut, ibu-ibu. Setelah diketahui oleh anak kita, kemudian kita support mereka untuk mencintai apa saja yang baik. Yang baik sudah pasti tidak bertentangan dengan agama kita. Yang baik untuk dirinya, membawa kebaikan untuk keluarganya, membawa manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Ini yang kita ajak anak-anak kita untuk mencintai hal-hal yang baik. Setelah mencintai hal-hal yang baik, kemudian acting the good. Kita bawa anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Untuk melakukan hal-hal yang baik ini, ibu-ibu. Contoh saja kalau di dalam rumah itu kebiasaan-kebiasaan kita itu. Kami yakin kalau ibu-ibu yang punya anak kecil, kalau kita ingin anak kita gosok gigi, tentu kita bareng gosok gigi sama anak. Betul Bu? Betul Bu? Atau kita hanya belikan odol, kita belikan sikat gigi, kemudian silakan gosok gigi kamu, sementara dia tidak pernah melihat ibunya gosok gigi. Ya, ini kebiasaan. Atau ibu-ibu masak, ingin anak-anak kita perempuan juga pandai masak, sementara mendekat pintu dapur saja ibu sudah bilang kakek gitu, minggir, tidak akan selesai bekodoh. Nah, gimana anak kita akan bisa berbuat seperti yang ibu inginkan? Akhirnya setelah dewasa, anak kita tidak, yang perempuan tidak pandai masak, ya kan? Yang pandainya cuma masak air, itu pun hangus ya Bu. Ada anak yang udah tuh Bu lari gitu Bu. Nah ini sudah menjadi kebiasaan kita. Mungkin kita tidak di sini Bu, di luar, ketika kita memperhatikan saudara-saudara kita masak, kemudian anak perempuannya mendekat-dekat kepada ibunya karena penasaran. Oh, ini yang namanya pisau, ini yang namanya piring, ini yang namanya bawang. Dan ibunya berkata, jaga dulu malai, baiklah dari singkong. Nah itu Bu. Karena orang tua tidak mau dilambatkan pekerjaannya oleh gangguan anaknya. Dan ini merupakan hal yang keliru Bu. Ajarkan juga anak kita. Ini seperti kebiasaan-kebiasaan di dalam rumah sehari-hari. Dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan lainnya ibu-ibu. Nah, kemudian sebenarnya smart
dilakukan oleh seorang ayah dan seorang ibu untuk mendidik anaknya, untuk membentuk anaknya, untuk mengajari anaknya menjadi anak yang baik. Itu Bu. Jadi mungkin masing-masing kita ini memiliki pola yang berbeda, tentu kita tidak bisa menyamakan. Kita tidak bisa menyamakan. Tetapi masing-masing ibu memiliki strategi dan pola yang berbeda sesuai dengan anak kita masing-masing. Sesuai dengan sikap, sifat anak kita masing-masing. Nah, ini diserahkan kepada ibu-ibu. Dan tidak juga baku, Bu, mendidik anak harus gini, harus gini. Tidak. Semuanya memiliki kreasi masing-masing. Dan yang diharapkan hanyalah kreasi kita ini tidak sampai menyalahi apa yang kita harapkan seharusnya terhadap anak-anak kita. Contoh anak yang terlalu dimanja, atau bahkan sebaliknya anak yang selalu dituntut untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang terbaik. Karena ibu-ibu, apa yang kita inginkan belum tentu diinginkan oleh anak kita. Apa yang menjadi cita-cita kita terhadap anak kita belum tentu itu yang menjadi cita-cita anak-anak kita. Ibu-ibu, kalau kita tanya ingin anaknya menjadi apa, paling jadi dokter, ya Bu, jadi pramugari atau jadi apa. Sementara anak kita ternyata keinginan dan cita-citanya berbeda. Tapi alhamdulillah pada hari ini ibu-ibu, kita fenomena orang tua itu sudah mulai beranjak. Karena mungkin ini karena kecemasan juga atau karena harapan. Anak-anak orang tua sudah mulai beranjak memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang bernuansa Islam. Tapi kita jangan lupa ibu-ibu, setelah anak kita masuk ke sekolah, kemudian kita lepas tangan agamanya karena sudah kita masukkan kepada sekolah yang bernuansa Islam, jadi itu jadi tanggung jawab sekolah. Tidak ibu-ibu, tetap tanggung jawab utama itu ada di rumah kita, bagi ayahnya, bagi ibunya. Ini tanggung jawab yang pertama itu tetap di rumah kita. Kalau kita lepaskan di sekolah, nah itulah jadinya nanti. Mana tahu ketika sekarang ini kita mendengar ada yang namanya aliran sesat atau aliran sempalan, sehingga anak kita salah jalan. Terlihatnya seperti melaksanakan perintah agama, ternyata telah menyimpang dari agama kita yang sebenarnya. Ini perlu peran orang tua untuk mengantisipasinya. Ibu-ibu yang kami muliakan, pola asuh ini adalah untuk menghadapi era yang semakin tidak bisa kita bendung, kemajuan yang tidak bisa kita hambat. Perjalanannya semakin berkembang, bahkan entah di ujung dunia mana informasinya sudah ada di tangan kita. Sebagai orang tua, tentu menjadi tanggung jawab utama kita dalam mendidik anak-anak kita. Jangan serahkan pendidikan anak kita kepada orang lain tanpa kita mendidiknya terlebih dahulu. Jangan serahkan perkembangan anak kita kepada orang lain tanpa kita memperhatikan perkembangan anak kita terlebih dahulu. Sekarang ibu, memang tidak bisa kita pungkiri, bahkan dari bayi saja anak kita sudah kita titipkan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita juga memiliki tanggung jawab lain, kerja lain. Itu tidak masalah selama kita tidak kebablasan menyerahkan anak kita kepada orang lain. Tetaplah pegang anak kita di tangan kita, tetapi jangan paksakan anak kita menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berikan juga anak kita kebebasan untuk berkembang sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka, selama harapan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Di
diawali dengan pembentukan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ibu-ibu, jika anak-anak kita hari ini sudah memiliki akhlak yang mulia, maka ibu-ibu akan menjadi seorang ibunda yang bahagia. Kenapa? Karena akan selalu mendapat doa dari anak yang soleh dan soleha. Gak apa-apa juga ditanya, Bu, hari ini apakah anak kita ada yang mendoakan kita pada hari itu atau tidak? Silahkan tanyakan, Bu, kepada anak-anak kita. Kalau tidak, kita yang ajarkan mereka untuk mendoakan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau guru di TPQ, guru di SD, mereka hanya di tempat mereka saja, Bu. Setelah di rumah, itu kita lagi. Kadang, Bu, ini bukti. Kalau kita di TPQ, TPSQ, Bu, kan ada tes kalau tamat kaji itu istilahnya khatam Al-Quran. Kan tesnya nanti ada hafalan surat-surat pendek, hafalan doa-doa harian. Sangat jarang sekali anak yang menjadikan di dalam rincian doa yang dihafalnya itu doa untuk kedua orang tua. Kalaupun toh ada di dalam catatannya itu doa untuk kedua orang tua, ketika kita tanya kapan membaca doa untuk kedua orang tua, ketika mereka diajarkan bersama-sama oleh gurunya di sekolah dan TPQ. Di rumah ketika habis sholat misalnya, ketika berkumpul bersama ibu-ibu misalnya, sangat jarang sekali anak-anak kita ini yang melafazkan doa untuk kedua orang tua. Padahal doa anak yang soleh dan soleha merupakan doa yang tidak bisa terputus untuk kedua orang tuanya. Apakah ibu masih di dunia ataupun kita nanti sudah tiada, ketika anak kita mendoakan kita, maka doa itu akan tetap disampaikan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Sangat sering sekali, Bu. Ibu kita mendidik anak kita 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mungkin bahkan sampai seperti kita ini 40 tahun, 50 tahun, tetapi mendoakan orang tua kita ketika hanya orang tua telah meninggal dunia, mungkin ketika hanya doa bersama di rumah, tentu kita menjadi orang tua yang rugi. Sebanyak apapun anak kita memberikan materi kepada kita orang tua, Ibu, tetapi arti dari satu doa anak itu melebihi dari seluruh materi yang ada pada diri kita. Maka kitalah yang akan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini kepada anak-anak kita. Baik ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian sedikit materi kita untuk berbagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Namun kami yakin tidak ada orang tua yang mengharapkan hal-hal yang tidak baik untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang mengharapkan balasan yang tidak baik untuk anaknya. Namun jangan kita menganggap bahwa apa yang kita inginkan itu pasti yang terbaik untuk anak kita. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang selalu didoakan oleh anak-anak kita, menjadi orang tua yang berbahagia dunia dan akhirat,